Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pika Febrianti Jatnika dari kelas IF4702. Di sini saya bersama dengan teman saya. Boleh silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maisa Sandewa dari IF4702. Saya Muhammad Amriansyah dari F4702. Oke, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan laporan tugas besar pemodelan basis data dengan judul Cetak Bank Coffee. Cetak Bank Coffee merupakan sebuah jaringan kafe yang sedang membutuhkan pendataan untuk bisnisnya. Berikut aturan-aturan bisnis dari Cetak Bank Coffee. Pertama, dimulai dengan pembukaan outlet. Proses dimulai dengan pembukaan outlet, baik cabang maupun franchise di kota tertentu. Setiap outlet memiliki nama yang unik dan terdaftar dalam sistem. Setiap outlet cabang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas operasional harian, termasuk pengelolaan stok dan penjualan. Manajer outlet cabang menerima kiriman bahan dan alat dari gudang secara rutin. Kiriman tersebut dicatat dengan detail tanggal, barang, dan jumlahnya untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup. Setiap penjualan yang dilakukan di outlet cabang dicatat dengan ID dan tanggal transaksi. Detail transaksi seperti menu yang terjual dan jumlahnya juga dicatat untuk keperluan pelacakan stok dan pelaporan. Untuk outlet franchise bekerja sama dalam ikatan kontrak yang tercatat dalam database. Informasi yang tercatat meliputi nama perusahaan penanggung jawab, nomor izin usaha, serta tanggal mulai dan selesai kontrak. Outlet franchise mendapatkan bahan dan alat dari gudang dengan sistem order beli putus. Prosedur ini melibatkan outlet franchise untuk melakukan pemesanan dengan mencatat tanggal dan detail pesanan, seperti bahan atau alat yang dipesan beserta jumlahnya, yang kemudian dicatat dalam database. Berbeda dengan outlet cabang, outlet franchise tidak perlu melaporkan penjualannya kepada kantor pusat. Dari aturan bisnis tersebut, kita akan ditransaksikan menjadi sebuah IRD. Nah, berikut gambaran IRD-nya. Pertama, ada outlet Cetak Bank selaku outlet induk. Dengan kardinalitas one to many, outlet Cetak Bank dapat memiliki banyak cabang atau dapat memiliki banyak franchise. Untuk outlet cabang ini dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian dengan kardinalitas one-to-one, ini berrelasi dengan inventory. Inventory ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang akan dikirimkan dari gudang melalui tabel pengiriman ini. Kemudian cabang wajib melaporkan penjualannya kepada outlet induk. Ini dibuatkan sebuah tabel penjualan dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu cabang dapat memiliki banyak penjualan. Kemudian penjualan ini berrelasi dengan tabel produk dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu penjualan dapat memuat banyak produk. Kemudian tabel produk ini berrelasi dengan inventory dengan kardinalitas one to many juga, yang artinya setiap satu produk dapat memuat satu atau banyak barang yang ada di inventory. Kemudian untuk outlet franchise di sini, ini akan berrelasi dengan order barang karena dia memiliki sistem order beli putus untuk mendapatkan alat dan bahannya. Dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu franchise dapat membuat banyak order barang. Kemudian order barang ini akan berrelasi dengan tabel pengiriman dengan kardinalitas one to many juga. Jadi satu order barang ini akan diikuti oleh satu atau lebih pengiriman. Kemudian dari pengiriman ini akan dikirimkan ke franchise dengan kardinalitas many to one, yang artinya satu atau beberapa pengiriman akan berrelasi dengan satu outlet franchise yang melakukan pemesanan. Mungkin cukup sekian untuk gambaran IRD. Selanjutnya untuk skema relasi dan fungsional dependensi akan dibacakan oleh Kak Maesa, silakan. Relasikan IRD menjadi skema relasi. Pada tabel entitas outlet Cetak Bank ada atributnya, yaitu ID outlet, nama outlet, tipe outlet, dan kota. Primary key-nya di outlet. Kemudian ada entitas cabang. Atributnya ada ID outlet, ID cabang, nama manajer, primary key-nya di cabang. Kemudian foreign key ada ID outlet. Kemudian entitas franchise, atributnya ID outlet,
ID franchise, nama perusahaan, nomor izin, tanggal mulai kontrak, tanggal akhir kontrak, primary key-nya ID franchise, dan foreign key-nya ID outlet. Kemudian tabel order barang, atribut ID outlet, ID order, tanggal, dan lain-lain. Primary key-nya ID order, foreign key-nya ID outlet. Kemudian di entitas pengiriman, atributnya ada ID outlet, ID pengiriman, tanggal pengiriman, dan ID barang, dan lain-lain. Primary key-nya ID pengiriman, foreign key-nya ID outlet, ID barang, dan lain-lain. Kemudian ada entitas inventory, ada atributnya ID outlet, ID barang, nama barang, dan lain-lain. Kemudian primary key-nya ID outlet, foreign key-nya ID barang dan nama barang. Kemudian di entitas penjualan, atributnya ID outlet, ID penjualan, tanggal penjualan, ID produk jumlah, primary key-nya ID penjualan, foreign key-nya ID outlet, ID produk. Kemudian terakhir di entitas produk, atributnya ada ID produk, nama produk, dan bahan, primary key-nya ID produk. Kemudian berikut inilah gambaran skema relasinya. Pada skema relasi ini yaitu adalah kunci untuk menjelaskan dari cetar bank sendiri. Pertama yaitu hubungan tablet outlet cetar bank. Satu outlet cetar bank dapat memiliki banyak cabang. Ini adalah hubungan 1 ke banyak 1N, di mana ID outlet di outlet cabang cetar bank adalah kunci asing di cabang. Kemudian hubungannya tablet outlet cetar bank dengan franchise. Satu outlet cetar bank dapat memiliki banyak franchise. Ini juga adalah hubungan 1 banyak ke banyak 1N dengan ID outlet sebagai kunci asing di franchise. Kemudian hubungannya tablet outlet cetar bank dengan order barang, satu outlet cetar bank dapat memiliki banyak order barang. Hubungan ini juga ke banyak 1N dengan ID outlet sebagai kunci asing di order barang. Kemudian hubungan tablet outlet cetar bank dengan penjualan, satu outlet cetar bank dapat memiliki banyak transaksi penjualan, mengindikasikan hubungan ke hubungan ke 1 banyak 1N dengan ID outlet sebagai kunci asing di penjualan. Kemudian di hubungan antara tablet outlet cetar bank dengan pengiriman, satu outlet cetar bank dapat menerima banyak pengiriman barang. Kembali mengindikasikan hubungan 1 ke banyak 1N dengan ID outlet sebagai kunci asing di pengiriman. Kemudian di tabel cabang selanjutnya, yaitu hubungannya dengan outlet cetar bank. Setiap cabang hanya terkait dengan satu outlet cetar bank, menandakan hubungan banyak 1 ke 1, yaitu N1. Kemudian selanjutnya di tabel franchise, hubungannya dengan outlet cetar bank mirip dengan cabang. Setiap franchise hanya terkait dengan satu outlet cetar bank, menandakan hubungan banyak ke 1, N1. Kemudian di entitas tabel order barang, hubungannya dengan outlet cetar bank, setiap order barang berasal dari outlet tertentu, menunjukkan hubungan banyak ke 1. Kemudian hubungannya tabel order barang dengan pengiriman, satu order barang dapat diikuti oleh beberapa pengiriman, menunjukkan hubungan 1 ke banyak. Kemudian di entitas tabel pengiriman, hubungannya dengan order barang, setiap pengiriman mengikuti satu order barang, menunjukkan hubungan banyak ke 1. Kemudian hubungan tabel pengiriman dengan outlet cetar bank, setiap pengiriman diarahkan ke satu outlet mengindikasikan hubungan banyak ke 1. Kemudian entitas tabel inventory, hubungannya dengan outlet cetar bank, yaitu setiap record inventory terkait dengan satu outlet menunjukkan hubungan banyak ke 1. Kemudian entitas tabel penjualan, hubungannya dengan outlet cetar bank,
Setiap transaksi penjualan terjadi di satu outlet tertentu menunjukkan hubungan banyak ke satu. Kemudian hubungannya tabel penjualan dengan produk, setiap item yang dijual adalah produk tertentu menunjukkan banyak ke satu. Terakhir yaitu entitas tabel produk, hubungannya dengan penjualan. Setiap produk dapat dijual dalam banyak transaksi, menunjukkan hubungan satu ke banyak. Skema ini juga menunjukkan penggunaan kunci asing dan kunci utama yang menjamin integritas data dan memastikan bahwa setiap entitas hanya terhubung melalui relasi yang valid. Selanjutnya yaitu fungsional defensi. Pada tabel outlet cetar bank, fungsional defensi ini memiliki ketergantungan dengan ID outlet adalah unik dan menentukan di nama outlet, tipe outlet cabang atau franchise, serta kota tempat outlet berada. Tidak ada dua outlet yang memiliki ID sama, tetapi informasi berbeda. Kemudian entitas tabel cabang, fungsional defensinya ada ID cabang, ID outlet, dan nama manajer. Tergantungannya dengan ID cabang adalah unik dan menentukan outlet terkait dengan nama manajer yang bertugas di cabang tersebut. Setiap cabang memiliki satu manajer dan terkait dengan satu outlet. Kemudian entitas tabel franchise, fungsional defensinya itu adalah ID franchise, ID outlet, nama perusahaan, nomor izin, tanggal mulai kontrak, tanggal akhir kontrak. Ketergantungannya dengan ID franchise yaitu adalah unik untuk setiap franchise dan menentukan outlet yang terkait, nama perusahaan yang mengelola franchise, nomor izin usaha, tanggal mulai kontrak, dan tanggal akhir kontrak. Kemudian tabel order barang, hasil defensinya yaitu ID order, ID outlet, tanggal, ID barang, nama barang, dan jumlah. Tergantungannya itu ID order adalah unik dan menentukan outlet yang membuat order, tanggal order dibuat. Kemudian identitas barang yang diorder, nama barang, dan jumlah yang barang diorder. Kemudian tabel pengiriman, ketergantungan dengan ID pengiriman adalah unik dan menentukan outlet yang menerima barang, tanggal pengiriman, barang yang dikirim, nama barang, dan barang yang dikirim, jumlah barang yang dikirim. Kemudian di tabel inventory, hubungannya dengan fungsional defensi, tergantungannya yaitu dengan kombinasi outlet dan ID barang. Yaitu adalah unik, menentukan nama barang, stok barang di outlet tersebut. Ini menunjukkan bahwa stok barang tertentu di outlet tertentu bergantung pada identitas barang outlet. Kemudian di tabel penjualan, fungsional defensinya memiliki ketergantungan pada ID penjualan yang adalah unik dan menentukan outlet di mana penjualan dilakukan, tanggal transaksi, produk yang terjual, dan jumlah produk yang terjual. Kemudian terakhir, entitas tabel produk, fungsional defensinya memiliki tergantungan pada ID produk adalah unik dan menentukan nama produk dan bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Ketergantungan fungsional ini sangat penting dalam desain basis data untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Setiap entitas dan atribut memiliki hubungan yang jelas yang harus dipatuhi, yang memungkinkan basis data untuk menjaga akurasi dan efektivitas dalam menjaga, mengelola, dan mengakses data. Hubungan ini juga penting untuk akurasi seperti update, delete, dan query, karena memastikan bahwa perubahan pada data tergantung satu sama lain terjaga sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Amri, yaitu normalisasi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan normalisasi. Normalisasi adalah proses desain yang dilakukan untuk organisasi struktur data agar memenuhi kriteria tertentu. Tujuan normalisasi adalah mengurangi redundansi data, duplikasi data, dan menjaga konsistensi data sehingga dapat meningkatkan integritas data dan efisiensi pengolahan data. Proses normalisasi melibatkan pemisahan data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terorganisir, serta memastikan bahwa ketergantungan fungsional antara atribut
atribut dalam tabel tersebut terkontrol dengan baik. Normalisasi seringkali diterapkan dalam beberapa tingkatan yang dikenal sebagai bentuk normal seperti first normal form 1NF, second normal form 2NF, third normal form 3NF, dan seterusnya. Setiap tingkat normalisasi memiliki aturan dan kriteria spesifik yang harus dipenuhi. Dengan menerapkan prinsip normalisasi, basis data menjadi lebih mudah dikelola, diperbarui, dan diubah, serta lebih efisien dalam menyimpan data dan mengambil data. Ini juga membantu mencegah anomali data seperti duplikasi, inkonsistensi, dan ketidakseimbang. Dan berikut ini hasil normalisasi dari basis data cetar bank. Ya, pada set pertama ini bentuk belum tidak normal. Di sini ada beberapa kolom, yaitu order cetar bank, cabang, inventory, franchise, order barang, pengiriman, penjualan, serta produk. Lalu kita ubah menjadi 1NF, kita normalisasikan jadi 1NF, yaitu menjadi seperti ini, lebih singkat. Setelah kita 1NF, kita persingkat lagi, kita lebih normalisasi lagi ke 2NF. Ini pada set ketiga. Nah, ini adalah bentuk 2NF-nya. Setelah kita pecah-pecah kolom-kolomnya menjadi 2NF seperti ini. Setelah menjadi 2NF, kita lebih sederhanakan lagi menjadi 3NF. Ini hasil 3NF dari cetar bank Coffee. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan normalisasi. Oke, udah Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya teman-teman semua. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, udah Kak. Recordnya boleh di stop.